Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama ACT Bunda Darosi ingin membuat kajian spesial di bulan Ramadan dengan tema mengoptimalkan ibadah Ramadan 1441 Hijriah bersama keluarga. Nah, untuk tema yang pertama, Bunda ingin berbagi ilmu tentang meluruskan niat puasa Ramadan. Kalau kita lihat, banyak sekali keluarga di saat Ramadan tiba, ya udah sekedar menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tapi di sini ada anak gadisnya yang niatnya Ramadan karena badannya supaya bisa kurus. Ada lagi ibunya juga seperti itu. Nah, di sini kalau tidak terbina nih masing-masing keluarga untuk bersama-sama meluruskan innamal a'malu binniyat, bahwa ibadah Ramadan itu adalah untuk Allah. Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Nah, jadi kita berpuasa di bulan Ramadan ini memang perintah Allah. Nah, makanya perlu juga ini adanya perencanaan antara ayah, ibu, dan anak-anak. Apa sih yang perlu kita siapkan di bulan Ramadan ini? Nah, untuk itu tidak ada kata terlambat meskipun ini sudah hampir sepekan ya. Yuk sama-sama kita ajak musyawarah keluarga kita agar benar niat bahwa puasa Ramadan itu untuk Allah dan untuk meningkatkan ketakwaan, sehingga aktivitas dalam keluarga tentu saja yang bernilai ibadah. Jangan asal-asalan. Kalau Bunda lihat banyak sekali ini, padahal kan di fase-fase virus corona ini lagi di rumah. Meskipun di rumah, bapaknya asik sendiri di laptop, ibunya juga asik dengan WA-nya, anaknya juga asik dengan film Koreanya, anaknya lagi asik dengan gamenya. Nah, ini karena apa? Nggak ngerti bahwa benar-benar Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Nah, makanya Bunda ingin mengajak semuanya pada saat Ramadan tarawih di rumah, tapi juga tetap ada kultum, ada kajian ilmu, gantian ayah, anaknya gitu. Nah, kemudian habis subuh juga ada kultum, sehingga ada bersama-sama untuk membahas ilmu agama. Dan ini luar biasa, jarang. Biasanya kan kita di masjid. Nah, kumpul bersama keluarga ini harus bisa kita optimalkan ibadah-ibadah agar benar niatnya, agar terus bertambah. Kita hidupkan juga yang sunnah-sunnah, qobliyah subuh, ya kan? Baca Asmaul Husna bersama, kemudian almat surat dikir pagi dan sore. Nah, baca Quran juga bareng-bareng, meskipun nggak usah menyimak nih, karena apa? Ramadan ini Syahrul Quran, berarti kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Keluarga Bunda biasanya kalau membaca Al-Quran di bulan-bulan biasa itu membaca saling menyimak. Tapi spesial untuk bulan Ramadan ini masing-masing baca sendiri. Bismillah, kita berusaha, ada target mau khatam berapa kali, ya kan? Ayo sama-sama saling mengingatkan. Nah, cuman di sini juga tidak boleh terlalu cepat-cepat, ya kan? Kejar khatam, bacanya cepat-cepat.
harus dengan murabah, dengan tajwid makhraj yang benar. Nah, para sahabat dermawan ACT yang dirahmati Allah, di sini kalau sudah benar nih niatnya, maka insya Allah masing-masing anggota keluarga akan fokus pada perintah Allah. Jadi sesuatu yang tidak ada perintahnya hindarkan gitu. Kemudian itu akan menambah ketaatan anggota keluarga. Insya Allah kita bersama-sama akan melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya karena Allah. Ini terus ditingkatkan. Kalau bisa ada diari Ramadan sehingga akan terpantau. Nah, kemudian di sini ayo bareng-bareng di bulan Ramadan ini bismillah kita hijrah, berpindah menuju perbaikan. Dan ini tidak bisa instan, ada proses perubahan dari yang tidak baik menuju ke yang baik, dari yang baik menuju ke yang lebih baik. Jadi jangan stagnan, karena kita harus bersyukur banget ini bisa sampai di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita harus bayangin, ya Allah, ini Ramadan kita yang terakhir, sehingga kita benar-benar bisa mengoptimalkan. Nah, ayo sama-sama berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi puasa itu hanya untuk orang yang beriman, ya kan? Ini ayo untuk menguatkan keimanan, ini tetap harus belajar ilmu agama. Harus kita biasakan dengan akhlak mulia. Ini namanya pembinaan insan. Nah, ayah kalau diingetin jangan marah, jangan emosi. Ibu juga kalau diingetin jangan marah, jangan emosi. Kakak juga, adik juga. Di sini ayo ciptakan dalam keluarga kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Perbaiki terus amal soleh dan ibadah-ibadah kita. Kalau biasanya duha 2 rakaat, ya kita tingkatkan. Dan ternyata kalau seandainya nih ayah, ibu, kakak dan adik di saat Ramadan tahun lalu sudah terbiasa kita di saat mau subuh kita niatkan iktikaf, kemudian habis subuh dengerin ceramah, kemudian tadarus Quran. Nah sekarang di rumah meskipun kita tidak iktikaf, tapi kita juga bisa sholat suruh karena sudah kebiasaan kita di saat Ramadan yang lalu kita terbiasa melakukan sholat suruh. Di rumah pun juga bisa dengan catatan pada saat habis subuh kita dengerin kultum dari keluarga kita, ayah, kakak, adik atau siapa. Kemudian lanjut dengan baca Asmaul Husna, kemudian baca Quran sampai matahari terbit. Kasih waktu sebentar, kita boleh sholat subuh 2 rakaat dan insya Allah nilainya sama dengan umroh yang disempurnakan. Nah di sini kita harus terus meningkatkan hubungan kita kepada Allah. Usahakan pada saat sholat malam bayangkan dosa-dosa kita. Mohon ampun kepada Allah, usahakan teteskan air mata. Perbaiki juga hubungan sesama manusia. Seandainya tetangga kita ada yang sudah tua, sendiri bagi. Pada saat menjelang buka, kita berbagi, buka, sahur juga. Nah, ada juga perbaikan pada diri sendiri, muhasabah diri. Ya Allah, hari ini aku harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sehingga dalam keluarga ini ada perubahan untuk bersemangat amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang arif dan bijaksana. Dan kita sepakat ini untuk semua keluarga sahabat ACT yang dirahmati Allah, dimanapun berada, kapanpun, dengan siapapun, kita berusaha untuk menjadi sebab kebaikan. Makanya kita harus berusaha bisa menjadi air hujan. Yang namanya air hujan itu menyirami seluruh bumi, tidak membeda-bedakan, menumbuhkan tanaman, baik padi maupun rumput. Kehadirannya selalu ditunggu. Jangan hanya menjadi mata air. Kalau mata air itu hanya menyirami tempat-tempat tertentu, jadi pilih-pilih.
yang dia suka ya dia sirami. Nah, kita juga berusaha nih agar keluarga kita jangan menjadi air comberan yang mengotori, menjadi sebab bau. Jadi jangan sampai kita menjadi sebab keburukan orang lain. Kemudian kita harus berusaha agar bisa menjadi sungai yang memudahkan semua orang untuk mengambil air. Bukan seperti sumur yang susah airnya kalau diambil. Mesti harus ada timba, harus ada sanyo yang untuk mengambil jet pump atau apa. Nah ini kita harus jadi sungai sehingga orang akan mudah mengambil. Makanya jangan sampai kita mempersulit orang lain. Ingat ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak bermanfaat. Nah saya pingin para ayah, para ibu, ayo jadilah contoh menjadi sebab kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain. Nah untuk itu kita tidak bisa tanpa melibatkan energi cinta. Karena cinta ini kekuatannya luar biasa, ya kan? Jadi di sini ayo libatkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik cinta. Doa pada saat puasa Ramadan ini dihijabahi. Makanya di sini kita harus bisa mengkontrol yang dimakan. Jangan sampai cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Jangan sampai jenis makanan atau minumannya juga yang subhan. Ingat ya, kepiting itu jelas haram ya, beda dengan rajunan. Nah itu meskipun enak, ya jangan kita suka makan kepiting ya. Karena apa? Bunda ingatkan kembali bahwa makanan yang dimakan dalam keluarga itu akan menghasilkan energi. Kalau energinya ini baik, pasti jenis makanan dan minumannya juga baik, serta cara mendapatkannya juga halal. Nah, insya Allah kita akan bisa menghasilkan energi-energi positif. Tapi kalau cara mendapatkannya, jenis makanan atau minumannya itu subhat ataupun haram, maka akan menghasilkan energi yang negatif. Dan jangan salahkan kalau anak kita menjadi condong kepada hal-hal yang negatif, lebih tertarik kepada teman-temannya yang berbuat tidak senonoh atau bermaksiat. Untuk itu para ayah, ibu, dan semua anggota keluarga, kontrol emosi, semangatlah ibadah, tahan nafsu, tidak melakukan hal yang sia-sia. Ingat, Bunda ingatkan sekali lagi, luruskan niat kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Yuk kita bersama beribadah dengan keluarga agar Ramadan 1441 Hijriah ini akan benar-benar optimal dan kita mendapat ampunan dari Allah dan mendapat keberkahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.